Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan 9.5, mari kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Apa yang harus dilakukan untuk membuat diagram lingkaran? Jadi apa yang harus dilakukan untuk membuat diagram lingkaran? Tentukan besarnya persentase setiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Lalu bagaimana menentukan nilai persentase dari masing-masing data? Nah, rumus persentasenya adalah F per total dikali 100% atau frekuensi dibagi banyaknya data dikali 100%. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh. Berikut adalah 5 berat badan siswa dengan jumlah frekuensinya adalah 60. Ingat kembali, rumus persentase adalah F per total dikali 100%. Nah, ini cara perhitungan banyaknya data dalam bentuk persen. Berikut diagram lingkarannya. Untuk 42 kg, berapa persen yang dihasilkan? Silakan jawab pada kolom komentar. Lalu bagaimana menentukan sudut pada setiap juring masing-masing data? Untuk rumus sudut pusat adalah F per total dikali 360 derajat atau frekuensi dibagi banyaknya data dikali 360 derajat. Ini adalah data yang sama yang digunakan untuk menentukan persentase. Jadi jumlah frekuensinya sama dengan 60 derajat. Ini adalah proses perhitungan banyaknya data ke dalam derajat. Kemudian diagram lingkaran yang terbentuk untuk dalam derajat seperti gambar di samping. Nah, untuk 42 kg, berapa derajat yang dihasilkan? Silakan jawab pada kolom komentar. Kita sudah mengetahui cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang, perhatikan berbagai jenis data yang disajikan dalam tabel. Manakah di antara jenis data tersebut yang lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran? Beri tanda checklist. Nah, ini adalah tabelnya. Yang pertama, jadi hasil pemilu kada di suatu daerah tertentu bisa menggunakan diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang.
Untuk banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dalam satu sekolah, dapat digunakan diagram batang dan diagram garis. Kemudian harga BBM pada tahun 2000 sampai 2003 kita bisa menggunakan diagram garis dan diagram batang. Untuk banyak siswa yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Baik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.